Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 dari Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan tentang model pasar. Ada dua topik yang akan kami bahas, yakni National Income Model dan yang kedua ada Input-Output Model Leontief. Sebelumnya, perkenalkan kami ada tiga mahasiswa. Yang pertama adalah Fakih Nur Iskandar, yang kedua adalah Andika Rangga Putra Ishak, yang ketiga Anastasia Yulia Sitingjak. Daftar isinya kami mempunyai ada dua topik, dengan topik pertama adalah National Income Model dengan subtopiknya Equilibrium Values, kemudian yang kedua ada Leontief Input Output Models dengan ada empat subtopik. Yang pertama adalah Definition of Leontief Input Output Models, yang kedua ada Structure of an Input Output Model, yang ketiga ada di Open Model, dan yang keempat ada Numerical Example. Kami mulai dengan National Income Model. National Income Model yang digunakan pada bagian ini, ya kita menggunakan model Keynesian dengan modelnya yakni adalah Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G0, dengan yang persamaan kedua adalah C sama dengan A plus BY. Kemudian dengan parameternya A-nya selalu positif dan B-nya di antara 0 dan 1. Dengan penjelasan Y-nya adalah pendapatan nasional atau national income, yang kemudian yang C-nya adalah pengeluaran konsumsi yang planned atau terencana, yang I-O-nya adalah investasi yang ditentukan atau fixed, yang keempat adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Penjelasan modelnya adalah persamaan pertama adalah kondisi equilibrium yang dimana pendapatan nasional adalah sama dengan total pengeluaran yang planned. Yang kedua, persamaan kedua yakni sifatnya sesuai dengan perilaku manusia atau behavioral. Parameter A dan B mewakilkan pengeluaran konsumsi dan kecenderungan marginal untuk mengonsumsi. Kemudian untuk menghitung nilai equilibrium suatu model dapat ditentukan dengan menggunakan aturan Kramer. Dengan demikian national income model pada model satu uh, dapat disusun ulang menjadi Y min C sama dengan I0 ditambah G0. Yang kedua kemudian jadi min BY ditambah C sama dengan A, dengan A-nya itu positif dan B-nya itu di antara 0 dan 1. Kemudian model 2 ini dapat dibentuk dalam bentuk matriks yang mempunyai matriks koefisien dan vektor kolom. Catatan I0 dan G0-nya dianggap sebagai satu kesatuan, yakni satu elemen di dalam vektor konstan karena keduanya sama-sama konstanta. Kemudian setelah ini kita dapatkan di dalam bentuk matriks, yakni yang koefisien yakni 1 min 1 min B1, kemudian yang variabel Y, Y bintang, C bintang sama dengan I0 ditambah G0 dengan A. Dengan demikian kita mendapatkan titik equilibriumnya yakni Y bintang sama dengan menggunakan aturan Kramer, yakni determinannya kita ganti yang kolom 1 dengan vektor kolom yang ini I0 ditambah G0 dengan A min 1 dan 1. Kemudian yang dibagi dengan determinannya si matriks koefisien. Kemudian kita menggunakan metode kofaktor. Di sini kita mendapatkan I0 ditambah G0 ditambah A dibagi dengan 1 min B. Kemudian untuk C bintang sama juga kita ganti yang kolom kedua menjadi I0 ditambah G0A. Kita kita menggunakan ekspansi baris pertama, kita dapatkan min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali dengan 1 yang ini, kemudian dikali dengan A yang ini, kemudian ditambah dengan min 1 pangkat 1 plus 2 karena ini ada baris pertama kolom kedua, jadi dikalikan dengan I0 G0 ekspansinya, kemudian dikalikan dengan matriks minornya yakni min B, kemudian dibagi dengan determinan yang bawahnya yakni 1 min B. Jadi kita dapatkan um, nilai equilibrium pada model 1 yakni adalah Y bintang sama dengan I0 ditambah G0 ditambah A dibagi dengan 1 min B. Sebagai titik equilibrium pendapatan nasional, kemudian C bintang sebagai titik equilibrium pengeluaran konsumsi yang planned atau terencana. Kemudian nilai equilibrium yang model ketiga juga dapat ditemukan dengan menggunakan yang ini dengan inverse matrix. Jadi kita dapatkan rumus inverse matrix yang kita tahu bahwa A inverse sama dengan
determinan A dikali dengan adjoin A. Kemudian kita dapat A sama dengan 1 min 1 min B1. Kita dapat determinan A yakni 1 min B yang non singular dengan pembuktian bahwa B-nya itu di antara 0 dan 1 sehingga A 1 min B tidak akan bisa sama dengan 0. Kemudian matriks kofaktornya C sama dengan kofaktor 11, 12, 21, 22. Kita dapatkan 1B, 11. Kemudian adjoin A-nya tinggal kita transposkan yang kofaktornya jadi menjadi 11B1. Kemudian dengan matriks sistem AX plus D dengan solusinya X bintang sama dengan A inverse D dengan catatan A matriks koefisien, X matriks variabel, dan D vektor kolom, maka didapatkan solusi untuk equilibrium pada pemodelan satu sebagai berikut. Y bintang, C bintang sama dengan 1/1 min B dikalikan dengan uh, C transpose atau adjoinnya yakni 11B1 kemudian dikalikan dengan si D-nya. Kemudian kita dapatkan sama dengan 1/1 min B dikali I0 ditambah G0 ditambah A. Kemudian yang untuk C bintangnya B I0 ditambah G0 ditambah A dibagi dengan 1 min B. Jadi untuk mendapatkan titik equilibrium pemodelan pemasukan nasional dapat menggunakan aturan Kramer atau dengan cara inverse matrix yang akan menghasilkan jawaban yang sama. Kemudian yang topik kedua, kami akan membahas tentang Leontief Input-Output Models. Jadi di sini akan menjadi analisis input-outputnya dari Profesor Vasily Leontief, dimulai dengan pertanyaan, pada tingkatan output apa yang setiap end industri di dalam ekonomi harus diproduksi atau dibuat dengan tujuan bahwa itu akan mencukupi untuk memenuhi total permintaan untuk produk tersebut. Dengan pertanyaan tersebut, maka muncul ide yang keterkaitan bahwa ada input dan output satu industri dengan industri lainnya. Jadi kalau misalkan satu industri menghasilkan suatu output dan outputnya itu akan digunakan sebagai input industri lainnya. Jadi kita di sini akan menentukan output yang tepat atau yang benar secara kuantitas sehingga sesuai dengan input yang dibutuhkan. Dengan demikian kesesuaian tersebut tidak akan memunculkan hambatan-hambatan antara satu industri dengan industri lainnya. Kemudian di sini dengan subtopik yang kedua yakni strukturnya, gimana kita bisa memodelkannya, kita menggunakan matriks koefisien input. Pada tabel di samping ditunjukkan sebagai matriks koefisien inputnya. Jadi inputannya kita bentuk dalam bentuk matriks, kemudian nilai AIJ merepresentasikan jumlah unit J yang membutuhkan jumlah unit dari komoditas I. Jadi yang komoditas J ini kan AIJ di mana J-nya itu membutuhkan outputnya si I, sehingga sederhananya outputnya dari I dibutuhkan untuk inputnya si bagi J. Kemudian kita mempunyai di open modelnya. Dengan demikian ini bertujuan untuk menemukan permintaan input demand dan final demand atau permintaan terakhir. Oleh sebab itu jika industri satu memproduksi output yang sesuai dengan input yang dibutuhkan N, sebagaimana juga dibutuhkan oleh sektor yang terbuka atau open sector dengan final demand, maka output yang satu mesti memenuhi bahwa X1 sama dengan A11 X1 dengan AIJ ini sebagai proporsi output yang kita punya, kemudian dengan ujungnya D1 sebagai final demand atau permintaan terakhir yang biasanya dimintakan oleh final consumer. Dengan D1 menotasikan final demand serta AIJ, AXJ merepresentasikan permintaan input dari industri ke J, diperumum sebanyak industrinya sebanyak N, maka kita dapat XN sama dengan AN1 XN ditambah AN2 X2 ditambah seterusnya ditambah ANN XN dengan final demand-nya DN. Kemudian jika kita kumpulkan nilai X-nya ke sebelah kiri dan final demand-nya sebagai konstanta di sebelah kanan, maka kita akan dapat bentuknya seperti ini. Kemudian dibutuhkan asumsi juga untuk jumlah nilai AIJ untuk setiap kolomnya ini kurang dari 1 supaya mendapatkan kehadiran open sector-nya dan memiliki makna secara economically atau ekonomis. Maka bentuk di atas itu, bentuk yang ini dapat dibentuk dalam bentuk matriks, jadi sehingga akan menghasilkan 1 min A11 min A12 min A1N dikali dengan vektor variabel outputnya, kemudian dikalikan dengan
final demand-nya. Kemudian kita dapatkan bahwa ini I-nya ini adalah bentuk identitas yakni 10001 sehingga satunya hanya ada di diagonal utama. 1 min A kali X sama dengan D, kemudian dengan A merupakan matriks koefisien input dengan I-nya matriks identitas, kemudian I min A disebut sebagai matriks Leontief-nya yang ini. Selama matriks tersebut non singular, maka akan ditemukan solusinya yakni X sama dengan I min A inverse dikali dengan D. Nah, untuk contohnya di sini kami memiliki 3 industri dalam sebuah ekonomi serta 1 input primer saja. Gitu. Jadi kalau misalkan kita dapatkan bahwa matriks koefisien inputnya itu adalah A sama dengan A11, A12, A13, yakni menunjukkan bahwa inputan industri yang pertama untuk output yang pertama itu akan dibutuhkan untuk input yang pertama dan seterusnya, yakni 0,2, 0,3, 0,2, 0,4, 0,1, 0,2, 0,1, 0,3, 0,2. Kemudian uh, kita perhatikan bahwa di setiap kolomnya ini mesti memenuhi asumsi yang tadi yakni kurang dari 1, maka kita dapatkan dia ini semua kurang dari 1. Kemudian untuk menghitung inputan primer atau inputan yang utamanya, maka kita dapat menghitung dari nilai 1 dikurangi dengan jumlah ini semua, maka akan kita dapat inputan primernya adalah 0,3, 0,3, dan 0,4. Inputan primer ini gunanya bukan sebagai produk tapi sebagai pekerjanya. Jadi inputan ini sangat dibutuhkan untuk gaji dan lain-lain. Dari matriks keempat dapat dihitung matriks relatifnya yakni I min A X sama dengan D, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini dan kemudian kita dapatkan nilai outputnya X1 bintang, X2 bintang, X3 bintang sebagai berikut dengan D1, D2, dan final demand-nya yang belum ditentukan. Jika misalkan D-nya telah ditetapkan dalam satuan miliar dolar, maka kita dapatkan misalkan D-nya sama dengan 10,56, maka kita dapatkan output yang mesti dicapai adalah X1-nya adalah 24 miliar dolar, kemudian X2 bintangnya adalah 20 miliar dolar, kemudian X3 bintangnya adalah 18,36 dolar. Hal penting lainnya adalah nilai output tersebut harus mencakup nilai input primernya. Jadi nilai tersebut apakah sesuai dengan apa yang ada di dalam ekonominya. Jadi dikalkulasi terlebih dahulu inputan primernya. Jadi dihitung primernya dengan AOJ dikali dengan XJ-nya. Jadi kita dapatkan 21 miliar. Dengan demikian nilai D-nya itu akan final demand-nya permintaannya ini akan dipenuhi oleh outputannya tadi jika dan hanya jika nilai input primernya sebanyak 21 miliar telah terpenuhi. Kemudian kami gunakan 2 referensi yakni Fundamentals Method of Mathematical Economics dan Elements of Mathematics and Finance.